Polda Jawa Timur membuka peluang penambahan tersangka dalam kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina, 80 tahun dari rumahnya di Surabaya. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka lain yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Hingga kini, penyidik telah menetapkan 2 tersangka, yakni SAK alias Samuel Ardi Kristanto dan Mai alias Muhammad Yasin. Keduanya dijerat pasal 170 KUHP terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan. Adapun penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara berdasarkan alat bukti yang dikantongi. Lantas, tim penyidik menilai masih ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terus dilakukan oleh Unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Proses pendalaman perkara dijadwalkan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Informasi ini disampaikan oleh Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, pada Senin 29 Desember. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari laporan Nenek Elina selaku korban terkait dugaan pengeroyokan dan pengusiran paksa dari rumahnya. Sementara itu, para tersangka ditangkap di lokasi berbeda di wilayah kota Surabaya. Tersangka Samuel diamankan pada siang hari, sementara Yasin ditangkap pada sore hari. Polisi menilai kedua tersangka diduga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Selain itu, penyidik mengungkapkan bahwa Samuel diduga berperan dalam menghimpun dan mengajak sejumlah orang untuk mengusir korban. Lantas, polisi menegaskan penegakan hukum dilakukan terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara maksimal 5 tahun sesuai pasal 170 KUHP. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri, MY kapan ditangkap? Tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY. SAK ini pasal berapa? Pasal 1 KUHP, ya. Barang siapa dengan tenaga secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang, ya, ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan? Setelah pemeriksaan nanti, data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu perobohan. Yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2. Dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap karena perannya seperti Ini melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sudah kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SAK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan? Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan scientific investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain. Untuk yang peran terakhir itu apa, Mas, gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas? Kalau kami perbuatan pidana itu melekat pada seorang individu, ya. Seorang individu siapa barang siapa. Jadi barang di Papua itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan peran yang terakhir itu apa? Peran yang terakhir itu apa nih? Maksudnya yang tersangka yang belum MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap Nenek Elina dengan cara mengangkat dan membawa keluar. Dan lainnya apa juga diusut terkait pembongkaran rumah si nenek itu? SAK. Iya, SAK. Ya, ini kita dalami. Baik, terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.